menginspirasi. Binbas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa Binbas TV sekalian, masih kembali lagi bersama kami yang akan membahas tentang kitab Al-Jawahir Al-Adaniyah Syarh Qudrah Al-Qudaymiyah yang dikarang langsung oleh guru kita, yaitu Syekh Dr. Labib Najib Abdullah Ghalib hafizahullahu ta'ala, yang diajarkan oleh ustadz kita, yaitu Al-Ustadz Muhammad Syafi'i hafizahullahu ta'ala. Kepada ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Fahayakumullah jami'an ayuhal ikhwah. Hari ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita tentang Qa'idah Fiqhiyah dengan kitab Al-Jawahir Al-Adaniyah Syarhu Ad-Durrah Al-Qudaymiyah karangan Syekh Dr. Labib hafizahullah ta'ala. Dan pada hari ini insyaallah kita akan lanjutkan tentang kaidah yang ke-24, Al-Qa'idatu Ar-Rabi'atu wal-Ashrun. Kaidah yang ke-24, yaitu Al-Bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara, 'alal munkir. Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'alal munkir. Barang bukti bagi yang mengaku atau mengklaim, wal yaminu, dan sumpah bagi yang mengingkari. Jadi kalau misalnya ada dua orang, satu yang menuduh, misalnya si A menuduh si B bahwa si B itu mengambil barangnya yang ada di tangannya misalnya. Kemudian yang punya barang, yang memegang barang tersebut, dia bersumpah untuk membela dirinya. Nah, apa makna dari kaidah ini? Akan kita jelaskan kalimat demi kalimatnya. Al-bayyinah, bayyinah hiya al-hujjatul wadihah. Bayyinah adalah hujjah yang jelas, artinya bukti, ada buktinya. Wal muradu biha huna asy-syahadah. Namun maksudnya di sini adalah asy-syahadah, saksi, persaksian. Wal yaminu ma'rufah. Adapun yamin itu sudah kita ketahui, yaitu sumpah. Secara bahasa Indonesia adalah sumpah. Wal mudda'i man kana qawluhu khilaf adh-dhahir. Man kana qawluhu khilaf adh-dhahir. Al mudda'i adalah orang yang tidak sesuai perkataan dengan fakta. Perkataannya tidak sesuai dengan fakta. Ini adalah mudda'i, yaitu yang mengklaim. Wad-da'wah, adapun dakwah artinya adalah ikhbarun bihaqqin laka 'alal ghairi. Dakwah adalah memberitahu tentang satu hak laka, milikmu, 'alal ghair, kepada orang lain, bahwa yang ada di tangan orang tersebut adalah milikmu. Jadi klaim. Secara sederhana adalah mengklaim atau mengakui.
Wa aksuha al-iqrar. Adapun lawannya adalah, lawan dari dakwah ini adalah al-iqrar. Iqrar itu pengakuan. Wa huwa ikhbaru bihaqqin 'alaika lil ghairi. Jadi ada 3 hal itu mirip-mirip. Yang pertama namanya ad-da'wa. Kemudian yang kedua namanya al-iqrar. Kemudian yang ketiga namanya asy-syahadah. Ini mirip-mirip. Ad-da'wa adalah ikhbar. Ikhbar, memberitahu bihaqqin laka 'alal ghair. Misalnya Fauzi memberitahu bahwa apa yang dipegang takdir adalah miliknya. Misalnya buku yang dipegang takdir adalah miliknya. Paham nggak ini? Dia memberitahu takdir bahwa buku yang dipegang takdir adalah miliknya. Kemudian sebaliknya, ikrar namanya. Ikrar adalah ikhbar bihaqqin lahu alayya. Misalnya, ikrar ini adalah pengakuan. Misalnya, Anda katakan, ini di minuman ada di tangan Anda. Nah, katakan, minuman ini adalah milik Randy. Ini pengakuan namanya, mengakui. Atau misalnya melakukan kejahatan, misalnya Randy, dia mengakui bahwa dia yang memukul Umar, misalnya. Itu namanya ikrar, pengakuan. Kemudian ada namanya syahadah. Syahadah adalah ikhbar bihaqqin lil ghair 'alal ghair. Jadi kalau syahadah adalah orang ketiga. Kalau ini tadi orang pertama, ini orang pertama juga orang pertama. Paham ya? Kalau syahadah orang ketiga dia, sebagai orang ketiga. Jadi ada orang misalnya ribut-ribut, antum menjadi saksi. Jadi antum orang ketiganya. Namanya ikhbar bihaqqin, memberitahu tentang sesuatu hak, suatu kejadian atau suatu apapun lil ghairi, bagi orang lain, atas orang lain, untuk orang lain, kepada orang lain. Paham bedanya? Kalau syahadah dia sebagai orang ketiga. Hah? Iya, alayya. Alayya. Jadi kalau misalnya tadi ini antum, laka. Kalau ini lahu. Paham enggak? Nah, itu. Alal ghair, alayya. Jadi lawan, persis lawannya. Iqrar itu adalah lawan dari dakwah. Paham enggak ini perbedaannya? Hah? Agak ribet ya? Ribet enggak? Fajar paham enggak? Hah? Ikrar. Ikrar itu adalah pengakuan. Pengakuan. Kalau misalnya antum mencuri, membunuh, merampok, antum mengaku pelakunya. Itu namanya ikrar. Ad-da'wa adalah antum mengakui punya orang yang ada di tangan orang itu adalah milik antum. Klaim, mengklaim. Ya, mengklaim hak gitu. Punya orang lain antum klaim punya antum misalnya. Misalnya rumah yang ditempati Rinaldi, misalnya antum akui bahwa itu adalah punya antum misalnya. Itu namanya dakwah. Oke. Wal munkir ay lid da'wa wa huwa mustashibul asl. Al-munkir adalah yang mengingkari, itu adalah yuwafiqudz zahir. Itu adalah hukum aslinya. Al-munkir
adalah orang yang memiliki hak asli. Maksudnya di sini adalah secara dohir dia adalah yang paling benar secara dohir. Misalnya Fauzi tinggal di satu rumah, sudah bertahun-tahun dia di rumah ini. Kemudian datang hakim mengklaim bahwa rumah yang ditinggal Fauzi adalah milik Haki. Nah, secara dohir rumah ini milik siapa? Fauzi. Paham ya? Jadi hukum asalnya adalah ini adalah milik Fauzi. Itulah mungkir, yang mengingkari. Wa ma'na al-qa'idah, makna dari kaidah ini, annal ladzi yadda'i, bahwa orang yang mengklaim amran, sesuatu, khilaf adh-dhahir, yaitu tidak sesuai dengan dhahir. Misalnya tadi Haki, dia mengklaim rumah yang ditinggali Fauzi yang sudah bertahun-tahun adalah miliknya. Itu kan tidak sesuai dengan fakta. Faktanya adalah Fauzi sudah bertahun-tahun di rumah itu. Yaftakir ila taqwiyatin janibih. Jadi dia butuh penguatan. Jadi orang yang mengklaim tadi, yaftakir, butuh ila taqwiyatin, butuh penguatan, butuh dalil lagi, butuh bukti lagi. Taqwiyatu janibihi, pihaknya butuh penguatan dari pihaknya sendiri, bihujjatin qawiyah, dengan hujjah yang kuat, yaitu al-bayyinah. Nah, jadi misalnya rumah ini ada ditinggali Fauzi sudah bertahun-tahun, misalnya sudah 5 tahun misalnya, tidak ada masalah. Namun tiba-tiba datang hakim mengklaim bahwa ini rumah ini adalah miliknya. Nah, kemudian maka kalau misalnya ini yang benar-benar milik hakim, maka dia perlu menunjukkan bukti. Apa bukti? Misalnya buktinya adalah hakim bawa saksi misalnya. Bawa saksi 10 orang atau 5 orang misalnya. Nah, seperti itu. Bi khilafil ladzi yastashibul asl. Beda dengan yastashibul asl, yaitu hukum asalnya adalah ini adalah milik Fauzi. Janibuhu qawiyyun faktafa bi yaminih. Karena dia pihaknya itu sangat kuat, karena dia sudah tinggal di situ bertahun-tahun. Karena dia tinggal sehari-hari di situ, itu kelihatan secara zahir adalah milik dia. Ya kan? Maka faktafa biyaminih, maka dia cukup hanya bersumpah bahwa ini adalah milikku. Rumah ini adalah milikku, tidak perlu butuh saksi, tidak perlu butuh surat-surat, tidak perlu butuh bukti yang lain. Oke? Paham ya? Jadi antara mudda'i dan munkir ini, kalau mudda'i di dalam dakwah ini ada 2 orang. Ada namanya mudda'i, ada namanya al-munkir atau al-mudda'a alaihi. Mudda'a, ini mudda'i. Kalau ini perkataannya khilafud dhahir. Kalau ini muwafiqud dhahir. Secara dhahir dia adalah pemilik barangnya. Kemudian yang ini tidak. Nah, untuk menguatkan, karena dia tidak sesuai dengan fakta, maka dia perlu penguatan dalil yang kuat, yaitu apa namanya? Al-bayyinah. Kalau ini dia tidak perlu, maka dia hanya butuh dalil yang tidak terlalu kuat, namanya apa? Al-yamin. Ini namanya yamin, ini hujjah du'ifah. Kalau ini hujjah qawiyah. Oke. Dalil dari kaidah ini adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law yu'tan nas
lau yu'tan nasu bida'wahum, seandainya orang diberikan atas apa yang diklaimnya. Misalnya Fajar mengklaim bahwa jam tangan yang dipakai Rinaldi adalah miliknya. Kalau seandainya itu diberikan langsung, Rinaldi misalnya, jam itu punya aku, kembalikan. Terus dikembalikan. Makanya kata Nabi, seandainya lau yu'tan nasu bida'wahum, seandainya manusia diberikan apa yang mereka klaim, ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalihim, maka semua orang akan mengklaim darah orang gitu, darah siapapun dan harta siapapun gitu. Misalnya hakim misalnya menuduh bahwa Jalil membunuh, kan enak aja kan? Nah, Jalil ini membunuh adikku misalnya, padahal adik entah kemana misalnya. Jadi seperti itu. Atau misalnya HP Azizan diklaim Rinaldi, HP itu adalah milikku, terus langsung diberikan. Kalau seandainya seperti itu ya orang seenaknya mengklaim gitu. Misalnya ini studio ini milikku, pondok ini milikku, yayasan ini milikku, semuanya begitu nanti. Walakin, nah, perhatikan, walakinnal yamina 'alal mudda'a alaihi, akan tetapi yamin, sumpah bagi orang yang dituduh. Bagi orang yang dituduh. Jadi tidak perlu harus memaksa gitu. Kalau udah bersumpah dia, ya tidak perlu dipaksa gitu. Wa fi riwayat Tirmidzi, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaihi. Jadi bayyinah, bukti atau saksi itu bagi yang mengklaim, bagi yang menuduh, wal yaminu, dan sumpah bagi yang dituduh. Jadi tidak perlu harus ribut-ribut gitu ya. Kalau udah seperti itu ya udah gitu. Min tatbiqatil qa'idah, di antara contoh-contoh praktis dari kaidah ini adalah yang pertama, lawidda'a syakhsun 'ala akhar, seandainya ada orang mengklaim atau menuduh orang lain malan, atau mengklaim hartanya misalnya, fa innahu yalzamu al-mudda'i al-bayyinah, maka yang menuduh, yang mengklaim itu wajib memberikan bukti. Yalzam, wajib memberikan al-bayyinah, bukti. Jadi seandainya ada orang mengklaim bahwa barang yang dipegang oleh temannya adalah miliknya, maka dia wajib memberikan bukti. Fa in lam yuqimha, kalau seandainya dia tidak melakukannya, fatuwajjahul yaminu 'alal mudda'a alaihi, maka yamin dilakukan oleh yang dituduh. Jadi kalau seandainya dia tidak punya bukti, orang yang dituduh itu cukup bersumpah udah. Jadi yang menuduh itu tidak boleh mengambil barang tersebut. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, lawidda'al aminu kal wakili wal muda'. Seandainya misalnya amin sudah pernah kita pelajari. Siapa yang amin? Orang yang diberi amanah, seperti wakil. Misalnya Umar dijadikan wakil oleh Rinaldi untuk jual barangnya misalnya. Jadi dia amin, apapun dibilang Umar harus dipercaya. Atau misalnya kemarin kayak tentang syuf'ah, tentang apalagi wali sebagai wakil, kemudian menghutang, kemudian penitipan, kemudian jaminan. Orang yang diberikan jaminan itu adalah amin. Wal muda, seperti wakil dan muda. Muda ini adalah orang yang diberikan titipan. Jadi kalau antum menitip barang ke teman antum, orang yang diberikan titipan adalah amin. Apapun dibilangnya antum harus percaya, kecuali dia lalai dan sengaja merusakkan barangnya. Wa amilul qirat, dan orang yang bekerja di perhutangan, peminjaman. At-talaf, misalnya ini tadi. Lawidda'al amin at-talaf, seandainya orang yang diberikan kepercayaan tadi seperti wakil itu mengakui, mengklaim ada kerusakan aurat, atau dia sudah mengembalikan
misalnya Fauzi menitip barang ke Takdir, kemudian Takdir bilang bahwa barangnya sudah dikembalikan. Misalnya Fauzi nitip HP misalnya 1 pekan, kemudian setelah 1 pekan dia nagih HP-nya, kemudian Takdir bilang kemarin sudah antum ambil gitu. Fal qawlu qawluhum bi aimanihim. Maka perkataan yang diterima adalah perkataan wakil tadi, perkataan amin tadi, yaitu baik itu yang sebagai wakil, sebagai yang dititipin, sebagai orang yang bekerja di peminjaman. Maka qauluhum, maksudnya orang tadi, orang wakil ini atau yang dipinjamin atau yang dititipin tadi. Idza janibuhum aqwa, karena pihak mereka itu lebih kuat. Jadi mereka berada di pihak yang lebih kuat. Listishabihim al-aslu, karena mereka itu mereka berada di posisi yang asli, maksudnya hukum asli. Secara hukum aslinya mereka itu dipercaya apapun yang dibilang mereka, kecuali mereka sengaja dan lalai, seperti itu. Wa 'alal mudda'i li tafritihim wa taqsirihim iqamatul bayyinah. Jadi kalau misalnya Takdir tadi dititipin HP oleh Fauzi, kemudian Takdir bilang HP-nya sudah antum ambil, atau misalnya rusak, maka dia dipercaya, Takdir ini dipercaya apapun dibilangnya. Rusak itu misalnya dia nggak sengaja, dia harus tetap dipercaya. Kalau seandainya misalnya Fauzi menuduh dia bahwa HP-nya dirusakkan dengan sengaja, maka Fauzi harus bawa saksi atau bukti, misalnya rekaman CCTV atau apa gitu. Yang penting ada buktinya kalau dia itu memang sengaja merusakkan atau sudah mengembalikan barangnya. Oke? Sampai di sini ada yang paham? Atau masih belum paham? Hah? Ada kasus saya dapat dari keluarga saya. Itu dulu keluarga itu punya tanah yang cukup luas. Panjang nggak ini pertanyaannya? Kalau panjang nanti aja setelah apa? Setelah rekaman, nanti terlalu panjang direkamnya ya, jadi lama. Oke. Sekarang kita masuk ke kaidah berikutnya. Kita bahas hanya 2 kaidah aja hari ini, nanti setelah itu pertanyaan. Al-qa'idatu al-khamisatu wal 'ishrun. Kaidah yang ke-25. Man yaqdiru 'alal insya'i yaqdiru 'alal iqra'i. Siapa yang mampu melakukan insya ini adalah memulai, yaqdir 'alal iqrar, maka dia mampu menetapkan. Makna al-qa'idah, makna dari qaidahnya adalah al-insya'u huwal ibtida'. Insya adalah memulai. Wal iqraru taqaddama bayanuhu. Iqrar itu adalah ikhbaru bihaqqin lahu alayya. Wa ma'na al-qa'idah, makna dari qaidah ini adalah anna asy-syakhs alladhi yamliku mubasharata insya'i aw akhbara bihi fa innahu yuqbalu minhu al-iqrar. Bahwa seseorang yang memiliki mubasyaratul insya, seseorang yang memiliki hak untuk melakukan memulai sesuatu secara langsung, atau ma akhbara bihi, apa yang disebutkannya atau yang disampaikannya, fa innahu yuqbalu minhu al-iqrar, maka diterima darinya pengakuannya, itu pengakuan iqrar tadi. Wa anna man kana fi halatin la yaqdiru fiha 'ala al-insya' fa innahu la yamliku al-iqrar bima yukhbiru bihi. Dan bahwa siapa yang dalam satu kondisi dia tidak mampu untuk melakukan memulai, maka la yamlikul iqrar, maka dia tidak berhak untuk mengakui bima yukhbiru bih, apa yang disampaikannya. Sepertinya antum pusing.
Pusing nggak? Enggak ya. Oke, nanti penjelasannya makin lama makin mudah ini. Apa dimaksud dengan insya di sini? Oke. Dalil dari kaidah ini adalah yadullu li hadhil qaidah al-adillatu ala hujjatil iqrar ka qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Dalil yang menjadi hujjah iqrar ini adalah firman Allah Ta'ala, wahai orang yang beriman, jadilah qawwamin, jadilah yang qawwamin, orang yang melakukan bil qist, orang yang melakukan keadilan, syuhada'a lillah, saksi-saksi untuk Allah, walau ala anfusikum, meskipun itu untuk diri kalian. Contohnya min tatbiqatil qaidah, contoh dari kaidah ini. Yang pertama, law aqarra al-waliyyu al-mujbir bin nikahi likufin qubila iqraruhu wa in ankarathu. Nah, ini agak ribet ini ya. Tapi dari contoh ini antum akan paham semua apa yang ada penjelasan di atas tadi. Sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang wali mujbir. Apa itu wali mujbir? Ya, bapak dan kakek. Selainnya adalah waliun ghairu mujbir. Kita murojaah lagi. Masih ingat enggak ini? Deden masih ingat? Apa itu wali mujbir? Lupa. Haki? Wali nikah. Wali nikah. Oke, wali itu terbagi dua. Ada yang pertama namanya mujbir. Ada namanya ghairu al-mujbir. Al-mujbir adalah al-ab wal-jad. Ghairul mujbir ghairu huma. Jadi mujbir maksud di sini adalah memaksa. Orang yang memaksa, maksudnya wali yang bisa memaksa anaknya untuk nikah. Wali yang bisa memaksa perempuan untuk nikah, yaitu cuma dua orang, ayahnya dan kakeknya saja. Selainnya, walaupun misalnya ada seorang wanita punya wali, misalnya pamannya atau kakaknya, itu tidak berhak memaksanya untuk nikah. Paham ya? Itu maksudnya. Yang berhak memaksa wanita nikah itu adalah cuma dua orang ini aja. Paham? Oke. Nah, contohnya di sini, lau aqarral waliyul mujbir bin nikahi, seandainya ada wali mujbir, seandainya wali mujbir itu aqarra, mengakui, memberitakan, menyampaikan bahwa dia melakukannya. Bin nikahi, menikahkan, likufin, menikahkan putrinya dengan yang sekufu dengan putrinya. Qubila iqraruhu wa in ankarathu. Jadi law aqarra al-waliyu al-mujbir bin nikahi likufin qubila iqraruhu wa in angkarathu. Angkarat, ini siapa angkar di sini? Al-bint, anaknya tadi. Misalnya ada seorang ayah menyampaikan kepada orang lain bahwa dia sudah menikahkan putrinya dengan yang sekufu, dengan yang sepadan dengan putrinya. Namun putrinya tidak mengakui. Putrinya tidak mengakui, angkarat, mengingkarinya. Nah, artinya apa? Ini kan ada semacam tolak belakang gitu, bertolak belakang. Jadi kalau misalnya dia mujbir, artinya apa? Misalnya ada di hadapannya adalah ada putrinya, kemudian ada pemuda misalnya. Dia mengakui bahwa mereka ini sudah
sudah saya nikahkan gitu. Mereka ini sudah saya nikahkan kepada orang di depan umum gitu. Kemudian putrinya tidak mengakui gitu. Nah, sekarang saya nikahkan gitu. Bisa nggak dia kayak gitu? Bisa. Karena dia apa? Bisa memaksa gitu. Kecuali tadi pamannya atau kakaknya misalnya. Kalau kakaknya misalnya, dia mengakukan bahwa adikku ini sudah kunikahkan dengan pemuda ini. Kemudian adiknya tadi mengingkari. Kemudian bisa nggak dia menikahkan langsung? Nggak bisa, karena dia tidak bisa memaksa. Paham? Nah itu dari maksud dari kaidah. Jadi paham ya secara keseluruhan. Jadi itu namanya apa tadi kaidahnya? Man yakdir 'alal insya'i yakdir 'alal iqrari. Oke. Jadi siapa yang mampu memulainya? Ayahnya kan bisa memulai langsung kan? Kalau seandainya diingkar itu. Berarti dia mampu untuk mengakuinya. Paham? Siapa yang tidak mampu untuk melakukannya, memulainya, seperti ini tadi, kakaknya atau pamannya, maka dia tidak mampu mengakuinya, tidak diterima pengakuannya, ikrarnya tidak diterima. Oke. Dari satu contoh, insya Allah antum paham semua apa yang sudah dijelaskan tadi. Di sini penjelasan. Lianna, jadi lau aqarra al-waliyul mujbir bin nikahi li kuffin qubila iqraruhu wa in ankarathu. Seandainya seorang wali mujbir mengakui dia sudah menikahkan putrinya dengan laki-laki yang sukufu, maka iqraruhu qubila, maka pengakuannya tersebut diterima, wa in ankarathu, meskipun diingkari atau dibantah oleh putrinya sendiri. Lianna, kenapa? Karena man malakal insya'a malakal iqrar. Karena siapa yang memiliki hak untuk memulai, maka dia memiliki hak untuk mengakui, menetapkan. Paham sampai di sini? Oke. Amma idza kana al-waliyyu ghairu mujbirin. Adapun kalau seandainya apabila walinya tersebut bukan mujbir, fala yuqbalu iqraruhu, maka tidak diterima pengakuannya. Artinya tidak diterima bahwa dia sudah menikahkan. Kalau seandainya dia mengakui bahwa dia sudah menikahkan adiknya dengan seorang pemuda, itu tidak diterima. Kenapa? Li'annahu la yamlikul insya. Karena dia tidak memiliki hak memulai. Paham? Oke. Itu maksud dari man yaqdiru 'alal insya'i yaqdir 'ala iqrari. Contoh berikutnya, contoh yang kedua. Yuqbalu qaulul qadi qabla azlihi. Diterima perkataan seorang qadi sebelum dia pensiun atau sebelum dia keluar, sebelum dia berhenti dari pekerjaan qadinya. Atau apa namanya? Non-aktif, resign. Nah, perkataan seorang qadi itu diterima sebelum dia resign, sebelum dia non-aktif gitu. Resign atau pensiun. Misalnya seorang qadi mengatakan hakam tu bikada. Misalnya aku menetapkan hukum bahwa beliau ini dipotong tangan misalnya. Dia mengatakan kayak gitu. Jadi kalau selama dia jadi qadi, maka itu dia perkataan tersebut diterima. Kenapa? Liqudratihi 'alal insya. Karena dia mampu untuk menetapkannya kapanpun gitu. Selama dia jadi qadi. Bi khilafi ma law qala dzalika ba'da 'azlihi. Nah, beda kalau misalnya dia melakukan atau mengatakan tersebut itu setelah dia nonaktif, setelah resign. Misalnya dia mengatakan dia sudah pensiun, dia bilang Rinaldi dihukum potong tangan. Kan Rinaldi berontak kan, protes. Nah, dia kan sudah pensiun. Kemudian artinya apa? Perkataan qadi tersebut tidak bisa diterima, apalagi Rinaldi protes gitu. Kenapa? Karena dia tidak mampu melakukannya.
karena dia sudah pensiun, tidak mampu untuk memulai. Misalnya kalau seandainya Rinaldi mengingkari, aku menetapkan sekarang, ini bukti-buktinya katanya misalnya, berarti dia mampu. Tapi kalau setelah dia tidak jadi qadhi lagi, dia kan tidak bisa, tidak punya wewenang, ya kan? Jadi dia tidak punya wewenang untuk menetapkan hukum apapun. Kenapa? Li'adami qudratihi, karena dia tidak mampu melakukannya, maksudnya tidak punya wewenang. Sama kayak tadi. Kalau ada yang mengingkari perkataannya, bisa nggak langsung ditetapkannya? Kalau nggak bisa, berarti dia tidak diterima perkataannya. Kalau bisa, berarti diterima. Kenapa? Karena dia masih qadhi. Tapi kalau sudah tidak qadhi lagi, maka dia tidak diterima perkataannya. Oke, contoh yang ketiga. Lau akhbara zauj, seandainya ada suami memberitahukan, menyampaikan fi asna'il iddah, pada masa iddah, annahu raja'a zaujatahu, bahwa dia sudah merujuk istrinya. Qubila minhu, maka perkataan suami tersebut diterima. Li'annahu yamliku raj'atahu hina idzin, karena dia memiliki hak untuk merujuk ketika itu. Kapan dia punya hak untuk merujuknya? Selama masa iddah. Fi asna'il iddah. Fi asna'il iddah. Pada masa iddah. Jadi selama masa iddah, ketika seorang suami sudah menceraikan, sudah terlanjur menceraikan misalnya, tapi dia kemudian dia mengatakan bahwa misalnya setelah diceraikan seminggu, dia bilang ke orang bahwa dia sudah merujuk istrinya. Dan itu di masa iddah. Maka ketika ada orang mengingkari siapapun itu, dia perkataannya tersebut diterima. Kenapa? Karena dia bisa langsung melakukannya. Beda bi khilafi ma law akhbara bi raj'atiha ba'da inqida'il iddah. Beda kalau misalnya dia menyampaikan bahwa dia sudah merujuk istrinya setelah masa iddah. Misalnya masa iddah istrinya sudah habis, kemudian dia mengatakan, aku sudah merujuk istriku. Namun istrinya mengingkari gitu, atau orang lain mengingkari. Maka itu perkataannya tidak diterima. Kenapa? Karena dia tidak bisa melakukannya ketika saat itu. Karena masa iddahnya sudah lewat, sudah habis. Paham sampai di sini? Li'adami qudratihi 'alal insya'i hinaha. Karena dia tidak mampu untuk memulainya ketika itu. Kemudian contoh berikutnya. Lau aqarra syakhsu bidainin, seandainya ada orang yang mengakui hutang li ghairihi, hutang pada orang lain, iqraran sahihan, dia mengakui ada hutang pada orang lain dan itu adalah iqrar yang sahih, pengakuan yang benar. Qubila iqraruhu idza kana yamlikul insya' wa illa fala yuqbal. Maka pengakuan yang tersebut diterima apabila dia memiliki hak memulainya, memiliki hak memulainya saat itu. Wa illa fala yuqbal. Maksudnya apa? Kapan orang itu diterima perkataannya? Misalnya Jalil, dia bilang kalau dia punya utang sama Deden, dia punya utang misal 1 juta, uang Deden dipinjamnya. Kemudian Jalil mengatakan bahwa utang yang dipinjam 1 juta sudah dikembalikan. Maka perkataan Jalil itu diterima karena dia mampu mengembalikannya saat itu. Kapan dia dikatakan mampu saat itu? Ketika dia baligh, akil dan rasyid. Kalau sebenarnya misalnya dia lagi gila, maka dia tidak diterima perkataannya. Misalnya sudah saya gila, maka dia tidak diterima perkataannya. Atau misalnya dia itu punya ada namanya safih, ada safih.
tapi itu orang yang banyak utangnya sampai dia tidak mampu bayar gitu. Nah, saking dengan banyak utang dia tidak mampu bayar, akhirnya apa? Uangnya itu diatur oleh kodi. Jadi dia tidak bisa sembarangan pakai uangnya sendiri pun dia tidak bisa sembarangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia saat itu misalnya banyak utangnya, dia klaim bahwa utangnya sudah bayar di sini, utangnya sudah bayar di sini, maka dia tidak diterima kayak gitu. Yang lebih jelasnya tadi adalah ketika dia masih berakal, maka dia diterima perkataannya. Tapi kalau sudah gila lah, misalnya gila saking banyak utangnya, banyak yang apa namanya, terus dia bingung cara bayarnya. Oke. Ini perlu diperhatikan, ada di sini min mustasnayatil qa'idah, pengecualian dari kaidah, pengecualian atau apa namanya, notebook, catatan khusus. Yuqbalu iqrarul mar'ah, diterima pengakuan seorang wanita bin nikahi, dengan nikah, maksudnya pengakuan nikah, idza saddaqaha az-zauj, apabila suaminya membenarkannya. Wa in kadzdzabaha, seandainya suaminya mengingkarinya, maksudnya mengatakan bahwa istrinya berbohong. Wa in kadzdzabahal wali, apabila wali perempuan tersebut mengingkari atau mengatakan bahwa wanita itu bohong. Wasyahidani, dan juga dua orang saksi, ma'a adami qudratiha 'alal insya', dalam kondisi tidak mampu untuk insya'. Jadi ini pengecualian. Perkataan seorang wanita diterima idza saddaqaha az-zauj, apabila suaminya membenarkannya, mendukung perkataannya. Meskipun wali dan dua saksinya mengingkari atau mengatakan wanita tersebut berdusta. Ma'adami qudratiha 'alal insya', meskipun wanita tersebut kan tidak bisa untuk memulai. Ini adalah pengecualian. Jadi seorang wanita kalau dia sudah mengakui dia sudah nikah dan suaminya sudah membenarkan, maka perkataannya tersebut dibenarkan, diterima. Paham sampai di sini? Oke. Jadi kalau misalnya sudah paham, pertanyaan setelah rekaman aja. Sudah berapa menit? Sudah berapa menit? Beda. Di close saja. Oke. Nanti pertanyaan setelah ini biar nggak terlalu lama waktu rekamannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.